Halo, selamat malam businesspreneur semuanya. Kita ketemu lagi nih di Senin jam 19.45 di sesi Business Q&A bersama saya Melisa dan bersama Pak Baskoro Hadi. Nah, di sesi ini seperti biasa 1 jam ke depan teman-teman bisa tanya jawab langsung dengan Pak Baskoro Hadi. Dan kalau punya pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komen dan juga di bagian pertanyaan. Malam teman-teman semua. Oke, boleh tulis di kolom komen nih yang teman-teman bergabung dari mana aja nih di malam hari ini. Oke. Dan untuk mengingatkan juga kalau di hari Sabtu ini kita akan ada bisnis forum seperti biasa di jam 10 sampai 11.30. Jadi teman-teman bisa join dan akan kita publish segera untuk posternya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah ikut mendaftar e-course SBM 7.0, di hari Sabtu jam 1 siang kita akan adakan SBM Mentoring eksklusif bersama Pak Budi Isman khusus untuk peserta e-course SBM 7.0. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar e-course SBM bisa ikut SBM Mentoring ini secara gratis via Zoom jam 1 sampai jam 3 siang di hari Sabtu tanggal 20 Maret. Nah, nanti besok akan kita postingkan detailnya. Jadi teman-teman juga bisa daftar. Oke, apa kabar nih teman-teman? Boleh ditulis di kolom komen domisilinya di mana aja nih. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung dan juga nanti kita akan connect ke Pak Baskoro Hadi. Oke. Malam. Oke, nah sambilan saya juga ingin mengingatkan bahwa untuk teman-teman yang mungkin kelewatan nih bisnis forum di minggu lalu atau di minggu-minggu lalu sebelumnya, kita ada upload tayangan ulang bisnis forum yang teman-teman bisa akses secara free di aplikasinya Business ID. Jadi teman-teman tinggal ke aplikasi Business ID, bisa download di Play Store, kemudian teman-teman bisa lihat di video, bagian videonya tulisan judulnya video untukmu. Nah, itu isinya tayangan ulang semua bisnis forum dan bisnis CEO Talk yang teman-teman bisa akses full tayangan ulangnya, dan itu free. Jadi teman-teman bisa lihat di aplikasinya Business ID. Oke, kita connect dulu ke Pak Baskoro ya. Oh, ini Padang hadir. Ayam goreng Almunda. Teman-teman yang lain dari mana aja nih? Halo, selamat malam. Malam, Pak. Apa kabar, Mel? Baik, Pak. Pak Bas, apa kabar, Suara Pak? baik, kok ada gelap saya. Iya. Mungkin baterai mau habis kali. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau udah cekling merah, nanti saya saya charge biar mungkin lebih berenergi. Udah siapkan. Oke, ada Jambi siap hadir. Ada lagi dari Malam-malam, ayam goreng. Kita ada Janji Segar, Fitri, Amel. Ini ada Melisa dari bisnis.id, ada Amel dari Smart Plus dari timnya Pak Budi. Jadi teman-teman jangan suka salah ya. Ada Amelia dan Melisa. Halo, Pak Amel. Halo, Winnie Cokro Asuntoro, Solusi Bisnis Online. Alright, cool. Trida Santi, halo. Ini saya sembari nyiapin kabel sewaktu-waktu. Soal
dia low bat. Ekara Nasgor, ini yang dari kemarin saya tanya, ini Nas GR itu nasi goreng apa memang namanya? Irnal, wes, yang rajin sekali ikutan. Ayam kremes Topati juga rajin. Buatan mantu juga rajin. Bans 14, selamat menyimak. Meita Sari Septoro, halo. Siapa lagi nih? Yayan Setiaji, halo Yayan. Selamat bergabung. Ayam kremes Topati. Wah, ayam kremes Topati rasanya top banget ya. Bagi teman-teman yang belum pernah ngerasain, setiap hari Sabtu itu di Blue Kerinci, Pak Bambang sama Mbak Berti selalu bawa ayam kremes. Jadi saya nyobain. Jadi kalau teman-teman belum nyoba bisa langsung order aja tuh. MTH, MTH Matahari Kafif maksudnya tuh MT Hari. Halo dari dapur Bu Sastro, Zul dan Izma kemarin juga ada di Bulu Kerinci ya. Keren, keren. Oke Mel, silahkan kita mulai saja biar banyak waktu untuk diskusi. Oke, baik Pak Bas. Malam Pak Baskoro, malam Business Planner semuanya. Kita ketemu lagi di acara Business Q&A di hari Senin jam 7.45 sampai jam 8.45 bersama Pak Baskoro Hadi. Jadi di sesi ini kita memang alokasikan eksklusif untuk teman bisa tanya jawab langsung dengan Pak Baskoro, bisa terkait dengan bisnis, valuation, marketing, branding, ataupun topik lainnya ya Pak ya. Jadi teman-teman bisa langsung tulis di kolom komen atau di bagian pertanyaan agar bisa kita bahas bersama di sesi ini. Nah, teman-teman yang udah punya pertanyaan boleh langsung ditulis. Jadi bisa kita diskusikan sebelum nanti waktunya habis. Nah, mungkin sebelum kita mulai dari Pak Bas, ada yang mau di-share dulu Pak sebagai pembuka Pak? Oh, boleh, boleh. Oke, mungkin topik kita minggu ini ya. Kemarin saya urut balik. Kemarin di hari Sabtu ya, Sabtu Business Forum ya Mel ya. Kita Betul. bicara mengenai mengelola talenta tim bisnis Anda ya. Pak Budi berdiskusi dengan Ibu Evita Hadis. Itu sangat menarik sekali. Jadi kalau teman-teman yang nggak sempat ikut waktu itu bisa lihat rekamannya ya, Mel ya di. Betul Pak. Ada di aplikasi Business ID. Aplikasi Business ID ya, itu jadi ada. Terus juga minggu pagi sebelum minggu malamnya saya IG, di minggu pagi ada business sharing di Blue Kerinci. Nah, jadi ada beberapa hal tuh yang kita diskusikan juga di situ. Mengenai path to purchase, terus juga banyak pertanyaan seputar value creation dan juga SBM. Nah, di situ poinnya sih ya banyaklah kita diskusikan mengenai path to purchase ya. Itu ada hal yang sekelumit yang kita bahas dalam value creation. Tapi yang sangat disayangkan masih banyak teman-teman, saya yakin juga yang hadir malam ini juga belum ngikutin SBM dan value creation. Nah, memang kita perlu mengingatkan teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita membahas bisnis itu kan kita paling tidak harus melengkapi diri kita dengan pemahaman yang fundamental ya yang ada di SBM dan value creation. Kebanyakan masih belum mengikuti itu gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaannya cukup luas sekali ya. Yang saya sebutkan pertanyaannya oleh anak SD tapi untuk
anak SMA istilahnya gitu. Nah, yang nanya pertanyaannya kualitas SMA, tapi yang nanya masih TK atau SD analogi ya. Maksud saya TK atau SD itu karena belum mempelajari dasar-dasar dari bisnis ya, yaitu SBM sama value creation. Nah, walaupun kita di bisnis.id kan selalu istilahnya membantu teman-teman memahami hal yang mungkin dianggap rumit menjadi sederhana, tapi tetap nggak bisa teman-teman tidak mengambil kelas fundamentalnya itu gitu loh. Ya, oleh karenanya bagi teman-teman yang di sini, ya saya mohon lah, please kalau emang serius di bisnis, pahami pembelajaran yang mendasar dulu ya, yang ada di SBM sama value creation. Nah, kalau kita bicara mengenai caranya gimana, di Business ID ada e-course-nya. Kalau bagi teman-teman yang tidak merasa tidak merasa biasa untuk belajar gaya e-course, value creation juga ada workshop yang offline. Jadi sebenarnya pilihannya banyak sekali. Ya, pilihannya banyak sekali. Ya, contohnya kayak value creation, insya Allah minggu depan kita akan adakan di Shangri-La Hotel ya, tanggal 23-24. Nah, itu menjadi satu pilihan lagi gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang, oh saya nggak mau ngambil e-course karena nggak bisa diskusi langsung, nggak bisa ngerjain workbooknya langsung, ya silahkan. Ya, tapi apapun itu caranya, pelajarilah hal-hal yang mendasar. Oke? Jadi teman-teman harus juga berkomitmen memahami paling tidak yang dasar-dasarnya dulu. Kami tidak bilang bahwa HR, finance itu tidak penting ya. Itu penting, tapi itu belum terlalu penting. Dasar dari bisnis itu tidak harus sejalan nantinya ya, finance sama HR seperti itu. Oleh karenanya kami benar-benar sangat-sangat melakukan kurasi yang tinggi ya untuk jenis-jenis kelas yang kami tawarkan di business.id. Oke, jadi itu pembahasan kita di minggu pagi di business sharing, path to purchase, terus juga pembahasan mengenai cara belajar bisnis yang baik, caranya gimana. Oke, lalu minggu malamnya, ya, jadi dari Sabtu pagi, minggu malam saya live IG bersama Ferdi, ya CEO-nya Smart Plus. Bahasannya itu lanjutan dari pembahasan bisnis forum sebenarnya ya, yang ada di Sabtu antara Pak Budi dengan Ibu Evita. Nah, jadi cuplikan dari pembahasan di situ bagaimana membangun satu organisasi dan talentanya yang kuat. Memang di situ dibahas soal rekrutmen, terus juga mengenai retention, motivating, terus juga exit ya. Nah, di situ memang dibahas mengenai compensation and benefit. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kompensasi, yaitu take home money dalam bentuk insentif ataupun bonus dan seterusnya. Nah, di situ juga saya melanjutkan cuplikannya bahwa ada faktor-faktor di luar ya compensation and benefit atau sisi finansial yang sebenarnya juga berpengaruh terhadap retention program, pengaruh terhadap kita memotivasi mereka untuk di situ ya untuk stay. Benar sekali, Mel. Nah, jadi dari situ cuplikannya saya mengangkat yang namanya PVMV. Ini sebenarnya bukan hal yang baru, bukan sensasional, tapi hal-hal yang sudah ada. Intinya adalah apa peran PVMV dalam itu tadi, pengelolaan organisasi ya, dan termasuk talentnya. Okay? Ini yang non-finansial, ini yang non-compensation and yang bersifat finansial. Oke? Nah, apa itu kemarin saya bahas dengan Ferdi?
PVMV itu adalah purpose, vision, mission, and values. Oke, ini kata-kata values keluar lagi ya. Saya garis bawahi bahwa ini beda dengan value creation yang selama ini kita gaung-gaungkan ya. Itu penting, value creation adalah pemberian nilai terhadap penawaran bisnis kita dalam bentuk produk atau jasa kan. Nah, tapi kalau values di sini itu beda. Oke, nanti saya jelaskan bedanya apa. Nah, jadi pembahasan kemarin singkat kata adalah kita membahas suatu hal yang benar-benar akan membantu memotivasi dan retain talenta kita. P yang pertama dalam PVMV adalah purpose. Ya, purpose kita bahas kemarin itu adalah reason why an organization exists. Ya, ini harus kita lihat konteksnya adalah soal internal. Jadi kalau organisasi itu soal internal, ini kita tidak bicara keluar ke consumer, bukan. Jadi ini adalah untuk konsumsi internal. Ya, jadi konsumennya adalah talenta atau employee kita dalam organisasi. Nah, purpose itu adalah kembali kita bicara mengenai the reason why an organization exists. Itu definisi kerennya. Nah, sederhananya adalah itu adalah niat. Atau kalau itu kita suka sebut nawaitu. Kenapa kita punya bisnis in the first place? Nah, sebenarnya PVMV ini yang sesuai dengan pengamatan saya selama ini dengan para entrepreneur, ini sebenarnya mereka sudah pada banyak yang sudah punya sebenarnya. Tanpa disadari, sudah pada punya. Karena di awal pasti ada niatnya berbisnis sesuatu. Betul. Ya kan? Benar nggak? Jadi pasti sudah ada, hanya saja tidak digali dan dimaklumatkan. Oleh karena kemarin pesannya saya adalah sebelum tidur, merem sebentar, hayal sebentar, kilas balik, sebenarnya saya tuh punya bisnis ini niatnya apa sih? Gitu. Nah, itu langsung dituliskan. Ya, moga-moga benar-benar dilakukan oleh kemarin yang ikutan di live IG saya. Jadi kembali yang pertama adalah purpose, ya, reason why we exist, atau why you want to do what you want to do with this business sebenarnya. Ya, jadi niat itu purpose, sederhana kan. Lalu yang kedua adalah vision. Nah, vision ini kita apa namanya sebenarnya melihat jauh ke depan, di mana picture of success dari bisnis yang kita bangun ini seperti apa sih? Jadi kita berangan-angan, bermimpi bahwa bisnis ini destinasinya betul sekali. Di depan itu bentuknya kayak apa? Jadi what the organization will look like di depannya. Kayak gitu. Nah, biasanya itu 5, 10, 15, 20 tahun. Jangka panjang. Ya. Dengan kata lain, ini adalah picture of success. Jadi gambaran picture of success dari si pemilik atau pendiri bisnis ini. Oke. Nah, terus dari situ kita bicara mengenai mission, ya, mengenai mission. Jadi kalau tadi vision itu seakan-akan kayak goal, seakan-akan kayak picture of success, mission ini sebenarnya berdiri di antara purpose dan vision ini. Apa itu? Mission itu adalah what organization does and for whom. Jadi, apa yang dilakukan oleh organisasi ini untuk mencapai tujuannya yang diawali dari cita-citanya, niatnya. Ya. Nah, biasanya itu akan tersebutkan gitu saya di bisnis makanan untuk orang-orang mau tua, mau muda, dan saya beri contoh nanti sekilas saja biar lebih jelas lagi, bahwa itu adalah apa yang dilakukan. Kadang-kadang bisa segamblang menyebutkan benefit dari apa yang diberikan oleh organisasi ini kepada konsumennya. Ya, jadi ini walaupun konsumsi internal, jadi harus perlu tahu juga anggota daripada organisasi. Nah, value saya belum bahas.
Ya, value saya belum bahas karena kemarin waktunya sangat pendek. Nanti akan dilanjutkan insya Allah minggu depan. Ya, jadi kalau teman-teman tertarik untuk terus mengikutinya, join di live IG saya minggu depan ya, hari Minggu jam 7.45. Lalu dari situ ya kita baru bahas tadi P, V, M, V-nya belum ya. Jadi purpose, vision, and mission udah jelas kan? Yap. Cita-cita, niat di awal, kita punya goal yang berbentuk vision. Vision itu kan yang kelihatan ya dalam 5, 10, 15, 20 tahun. Lalu di tengahnya bagaimana apa yang kamu lakukan sebagai sebuah organisasi untuk mencapai vision atau picture of success-nya itu. Nah, pasti kalau teman-teman sekarang berpikir sejenak lagi, saya yakin sebenarnya udah ada. Oke, jadi jangan sungkan-sungkan, langsung dituliskan aja. Istilahnya dimaklumatkan secara kertas. Nah, dari situ saya ingin kasih gambaran nih, Mel, supaya lebih jelas lagi. Kalau kita ambil contoh kayak Nestle. Jadi Nestle itu purpose-nya saya nggak ingin bacakan statement-nya karena panjang sekali ya. Karena kalau udah purpose, vision, mission itu biasanya dibuat piagam, bahasanya harus cantik ya, harus dipikirkan. Tapi kalau sekarang nggak perlu lah, yang penting intinya apalah, poin-poinnya apa. Oke. Nah, Nestle itu sebenarnya dia ingin menggunakan power of food untuk meningkatkan kualitas hidup. Itu purpose-nya, ya kan? Nah, purpose-nya adalah untuk dengan kekuatan pangan yaitu food untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, untuk everyone, today and generations to come. Itu kata-kata saya. Ya, tapi intinya adalah purpose-nya dengan kekuatan pangan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, vision-nya, ingat vision apa? Adalah bentuk atau goal dalam waktu yang cukup panjang yang akan menjadi pencapaian suksesnya. Adalah kata-kata kuncinya lagi menghadirkan pangan yang aman, berkualitas tinggi, dan memberikan optimal nutrition. Ya, jadi sebenarnya ditambah dengan taste and pleasure. Jadi ada 5 kata kuncinya ya, yang aman, berkualitas tinggi, optimal nutrition, lalu enak dan bisa dinikmati. Taste and pleasure. Ada 5 itu. Itu visionnya dia, ya, visionnya Nestle. Lalu missionnya, apa yang dilakukan adalah make a better food so that people live a better life. Missionnya selalu akan buatnya food. Yes. Nah, ini bisa kita lihat kan, Mel, ya, jelas kan? Kata kuncinya selalu food, ya kan? Nah, ini juga kemarin saya singgung bahwa intinya kalau kita sebagai organisasi mulai dari pucuk pimpinan sampai yang tingkat staff di setiap level sudah pada tahu, jadi tahu, oh saya ini ada di organisasi yang bisnis fokusnya adalah di food dengan segala visi dan misinya. Semuanya akan menyebutkan seputar food gitu kan. Jadi kita tahu. Nah, benefitnya apa? Benefitnya adalah sehingga kita akan termotivasi. Kalau kita jelas, ya apalagi millennials itu juga yang disinggung oleh Ibu Evita bahwa zaman sekarang millennials itu yang bekerja dengan perusahaan yang drive-nya gitu ya Pak, ada purpose-nya ketika kerja gitu ya Pak. Iya, karena maunya happy kan ya Mel ya, anak zaman sekarang millennials. Dan ini kalau mereka tahu bahwa keren juga nih company gue, jelas gitu vision, mission-nya dan purpose-nya, sehingga dia happy seperti itu. Dia happy-nya kenapa? Karena dia tahu direction dari company-nya jelas, terus fokusnya jelas, dan juga ini akan memotivasi mereka. Okay, this is the place where I want to be in an organization. Ya, jadi direction, fokus, dan memberikan motivasi itu keuntungan paling tidak yang gamblang buat member of the organization. Seperti itu.
Nah, kalau saya ambil contoh kedua biar sekalian tambah jelas adalah di Fonterra. Fonterra pun juga seperti itu. Jadi purpose-nya adalah empowering people to create goodness for generation. Jadi goodness ya, di purpose-nya masih goodness, memang kelihatan oke, goodness ini apa kebaikannya. Tapi di vision-nya dijelaskan bahwa memberikan sumber alami dari dairy nutrition, nutrisi dari produk-produk turunan susu. Itu jelas sekali visionnya. Untuk orang tua dan muda di mana saja dan setiap hari. Everywhere, every day. Jadi jelas visionnya. Dan missionnya memang saya kemarin belum ketemu, tapi saya ingat pada saat itu adalah providing delightful dairy products. Jadi delightful dairy products. Nah, jadi kelihatan kalau tadi Nestle fokusnya di food, pangan, kalau Fonterra dia di dairy nutrition. Fokusnya kelihatan. Jadi, ini juga hal yang kemarin saya sampaikan. Perusahaan sekelas Nestle mungkin udah bertriliun-triliunan rupiah nilainya, saya lupa. Mereka dikala sudah revenue tinggi, mereka nggak beli properti, nggak beli ini. Jadi pecah fokus kan. Bayangin aja ya, kayak Coca-Cola, kayak Pepsi. Duitnya udah banyak, tetap aja dia fokus. Nah, itu keunggulannya dari perusahaan-perusahaan yang benar-benar memiliki fokus yang tajam. Ya, jadi pesannya kepada teman-teman, janganlah kalau baru 100 miliar atau masih 100 juta, tiba-tiba, oh saya mau bisnis yang lain, saya mau bisnis properti, dan seterusnya. Jadi, itu pesan utamanya. Ingat juga kata Pak Budi ya, sampai 1 triliun dulu, barulah pikirin yang bisnis yang lain. Padahal perusahaan-perusahaan ini lebih dari 1 triliun pun masih tetap fokus di bisnis core-nya namanya. Itu sih kemarin pembahasannya. Jadi moga-moga ini menjadi stimulan buat teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar pembahasan saya ini ataupun yang dibicarakan di Path to Purchase business sharing di Blue Kelinci ataupun mengenai HR ataupun mengenai bisnis umumnya, silahkan. Oke, ya benar sekali Pak. Kalau apa namanya dengan yang purpose atau misalkan vision yang jelas, jadi organisasi keseluruhan itu kayak jadi lebih jelas arahnya Iya. kemana dan mereka merasa mereka part of vision, suatu vision yang besar dan yang berkontribusi gitu. Misalkan tadi untuk apa namanya untuk kalau tadi Nestle kan itu lebih kayak food itu untuk kontribut juga ya, kontribut ke better life gitu. Jadi ketika mereka bekerja, mereka merasa mereka merupakan bagian dari suatu suatu bukan cuma kerja doang, tapi berkontribusi pada suatu hal yang lebih baik lah, seperti itu. Iya. Dan itu Mel, zaman sekarang itu anak milenial itu apa istilah arus untuk memahami dan berkontribusi ke hal-hal yang mungkin selama ini tidak terlalu diangkat ya, walaupun udah pernah digaungkan ya mengenai save the planet, mengenai apa namanya pollution, carbon emission dan seterusnya, carbon footprint, hal-hal kayak gitu itu sekarang milenial jauh lebih apa nalar dan juga ya aware dan juga ingin berkontribusi gitu loh. Yes. Makanya jadi we cannot underestimate mereka karena toh mereka sekarang yang akan menjadi penggerak dari bisnis ke depannya kan, millennial sama generation apa namanya Z. Yes. Walaupun baru-baru di awal-awal tahun dan mereka baru masuk. Gitu. Kita masuk ke pertanyaan dari ingredient herbs nih Pak. Rajin ikut bisnis Q&A juga nih. Pak ingin tanya, apakah purpose untuk mendukung kebiasaan baik dengan menghadirkan jamu kering yang mudah diseduh itu cukup powerful sebagai tujuan atau purpose? Selain itu, ingin bekerja sama dengan petani dengan membeli hasil rempahnya.
Ya, apa namanya? Bagus sekali. Jadi sebenarnya itu ada unsur empowerment ya. Empowerment terhadap suatu komunitas dalam hal ini petani ya. Jadi Hmm. itu bisa menjadi satu fokus. Jadi empowering. Jadi menghasilkan sesuatu kebiasaan baik apa namanya dengan misinya mungkin itu masuk ke misi ya Hmm. membeli hasil dari apa namanya para petani ya mungkin tinggal di istilahnya diukir atau di refine aja Bagus purpose-nya kata-kata. sebenarnya awalnya apa nih mendukung kebiasaan baik oke. Kebiasaan baik tadi mirip kayak Fonterra kan. Providing the goodness kan, goodness untuk kalau ini catatan saya goodness to for generations ya, empowering Hmm. people to create goodness. Nah ini sama kan empowering people-nya itu sudah lebih spesifik. Jadi para petani. Nah, tapi goodness-nya mungkin kalau ini masih di tingkat purpose harus dijabarkan paling tidak di vision-nya atau di mission-nya sehingga Hmm. ada konsistensi ya konsistensi yang kalau tadi Nestle ada food kalau Fonterra ada dairy nutrition ya nutrisi produk turunan susu nah kalau jamu nih apa nih jamu mungkin ya ya jamu gitu ya tapi harus konsisten dihadirkan kalau Hmm. bisa di tingkat purpose sudah bisa hadirkan lebih bagus kalau tidak di tingkat vision dan mission keren keren Oke. Nextnya dari successpeople.id. How to ya. build business model dan revenue model, Pak Bas. Wow, pertanyaannya canggih banget. Business model, oke. Business model, revenue model. Kalau saya lihatnya itu satu ya. Mungkin maksudnya revenue model itu revenue stream kali ya. Hmm. Oke, jadi yang pertama dulu. Business model. Business model itu saya bahas waktu itu pernah di IG dan mungkin di Business Forum ya. Beberapa waktu lalu. Jadi bisa dilihat rekamannya. Tapi intinya bisnis model itu ada beberapa langkah. Jadi di awal kita harus pahamin bisnis model itu adalah bagaimana kita memahami consumer. Siapa consumer kita, bentuk apa yang dia inginin, kebutuhannya apa, ya. Yang kedua dan yang ketiga bagaimana mereka ingin dilayani atau diservis untuk memenuhi kebutuhan itu. Oke, ambil contoh kita susu. Kita tahu kebutuhan susu, nutrisi susu, tapi mereka ingin dilayaninya mungkin dalam bentuk bukan bubuk, tapi susu cair. Nah, sehingga sampai situ aja dulu ya, masih ada sisanya. Itu kita harus punya bisnis model yang bisa melayani dalam bentuk cair. Cairnya pun apakah itu UHT yang bisa tahan dengan suhu suhu apa ruang atau harus dingin kalau fresh. Nah, bisnis modelnya akan sangat berbeda. Ya. Kita lihat aja dari sisi apa namanya pembuatannya udah pasti beda, storage-nya juga beda, delivery-nya juga beda yang biasanya bisa pakai truk. Lalu storage-nya untuk di gudang sebelum dikirim dan sampai di customer juga beda. Penyajian ke konsumennya ya kalau di supermarket juga beda. Nah itu kan apa namanya bisnis model yang sederhana beda dengan even sama-sama susu tapi bentuknya powder. Oke, jadi tadi kita tahu kebutuhannya, lalu kita juga tahu bagaimana mereka ingin dilayani seperti apa. Oke, nah sisanya itu bagaimana kita make profit dari situ, monetization-nya kayak apa, ya, dan juga akhirnya bagaimana kita menarik profitability dari bisnis itu. Jadi ada unsur di mana unsur pemahaman mengenai consumer, kategori dan consumer, lalu pelayanannya yang dibutuhkan untuk consumer, lalu bagaimana kita mengenerate revenue-nya, lalu kita memastikan bahwa mana yang akan mendatangkan cuan alias profit. Seperti itu. Itu sederhananya bisnis model seperti itu. Ya, kalau revenue model itu pemahaman saya adalah revenue stream. Nah, itu Hmm. beda lagi ceritanya. Revenue stream uh,
kalau pengalaman saya ya, kita harus tahu mana yang revenue stream, mana yang traffic stream ya, untuk mendatangkan traffic consumer ke produk franchise kita. Maksudnya bukan kita melakukan franchise, tapi mendatangkan bisnis ke kita. Sehingga mungkin traffic generation bukan berarti adalah revenue generation, tapi mereka hanya datang aja. Ya, bisa jadi mereka nggak revenue generation, hanya unit generation. Beli yang sebanyak-banyaknya, tapi harganya mungkin nggak tinggi. Itu kadang-kadang dibutuhkan dalam strategi untuk bisnis keseluruhan. Jadi ada kalanya kita benar-benar ingin datengin traffic aja. Nggak perlu revenue tinggi, apalagi profitnya tinggi. Tapi ada perannya di situ. Belum lagi nanti ada yang profit generator. Ya bisa jadi dia revenue generator, masuk dalam top revenue contribution, tapi belum tentu dia contributing to the profit. Ini kembalinya ke strategi dari bisnis secara keseluruhan. Pertanyaannya canggih banget. Ya, jadi bagus sudah. Tapi teman-teman mungkin pahami aja dulu tadi ya mengenai business model dan revenue streamnya dulu sebelum memikirkan yang lain. Oke. Oke, Pak Yes, Bas. lanjut. Lanjut ke pertanyaan dari Lili Umar. Pak, tadi terkait dengan fokus di satu bisnis ya, Pak. Bagaimana misalkan sudah terlanjur nih, fokusnya udah terpecah-pecah, modalnya juga udah kita keluarin ke mana-mana gitu, bisnisnya beberapa dan berbeda-beda. Apakah di-cut atau diterusin, Pak? Untuk bisnis yang tadi beda-beda itu. Yang pasti jawaban mudahnya jangan diterusin lah. Jangan diterusin. Karena yang namanya fokus itu sangat penting ya. Istilahnya kalau kita dalam berbisnis, emang naluri kita ingin punya banyak bisnis, kita ingin punya banyak penawaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita ingin membuat orang semua yang bernafas tertarik, gitu kan? Tapi pada dasarnya yang namanya bisnis itu pasti ada problem ataupun kebutuhan yang kita layanin, ya. Problem yang kita akan bantu pecahkan atau kebutuhan yang akan kita penuhi. Nah ini kan nggak bisa, nggak semua orang punya problem yang sama dan tidak semua orang punya kebutuhan yang sama. Oleh karenanya kita sebagai pemilik bisnis ya, pemilik bisnis bukan investor. Kita sebagai pemilik bisnis harus memastikan bahwa kita tahu yang punya problem apa itu siapa. Nah, kalau kita sudah tahu problemnya apa dan miliknya siapa, kita akan bisa secara optimal membantu mereka dengan menyajikan solusinya yang tepat dan optimal. Nah, untuk melakukan itu saja diperlukan keahlian, diperlukan investasi untuk kita berpromosi, diperlukan investasi untuk kita membangun value dan brandnya, diperlukan investasi untuk merawat mereka, diperlukan investasi untuk tetap membuat mereka tetap merasa relevan dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Itu investasinya tidak sedikit gitu. Tidak sedikit. Tapi kalau kita sudah dapat investasi yang kita masukkan ke situ, return-nya akan optimal. Ketimbang kalau kita tadi bisnis kita di food, tiba-tiba kita saya pengen bangun properti lah, ikut-ikutan kayaknya tuh si properti itu laku tuh jualan rumah RSS gitu ya, masuk ke situ, it's not a good choice ya, karena sekali lagi kita harus memahami kategori itu, menjadi spesialis di situ, menjadi expertise di situ, sehingga apa yang kita tawarkan menjadi yang baik atau yang terbaik di kategori itu. Ya, jadi oleh karenanya yang pasti jangan diteruskan. Kalau yang sudah punya tinggal dipikirkan supaya mungkin diparkir dulu atau divestasi atau di spin off ya. Divestasi, di spin off itu artinya
dijual lah ke orang lain Hmm. supaya apa namanya kita masih mendapatkan nilai dari bisnis tersebut. Tapi tidak mudah ya. Kita bukan zamannya konglomerasi zaman sekarang. Hmm. Agak sulit untuk mempertahankan itu. Oke? Oke, Pak. Nah, ini pertanyaan dari Mutiara Timur, related juga tuh ke pertanyaan tadi, Pak. Kalau Ya. seandainya kita fokus di satu usaha, apakah itu nanti resikonya terlalu besar, Pak? Misalnya seperti nasihat di investasi kan jangan taruh telur dalam satu keranjang gitu. Nah, Nah, itu. Ini kenapa tuh? sekarang kita investor atau pemilik bisnis. Kalau pemahaman don't put all eggs in one basket itu kacamatanya investor. Oke, Hmm. itu yang perlu dibedakan. Di sini kita bicara sebagai membangun bisnis yang sustainable dan profitable. Ya, Hmm. berkelanjutan tumbuhnya dan selalu menghasilkan profit. Itu kita sebagai pemilik bisnis, pengelola bisnis, atau pendiri bisnis. Oke, bukan investor. Nah, kadang-kadang campur aduk tuh. Campur aduk, di mana kita lagi berbuat bisnis, punya bisnis, lalu kita juga investasi. Jadi itu Hmm. different thing ya. Kalau dalam suatu korporasi, itu apa namanya selalu jelas. Kita akan berinvestasi dan duit yang berlebihan pun akan harusnya diputar untuk mengembangkan bisnis itu terus. Tapi kadang-kadang ada yang bagian treasury-nya apa namanya letakkan uangnya itu untuk investasi. Tapi kayaknya zaman sekarang udah lebih jarang. Nah Hmm. itu uh, harus dipahami ya kita sebagai pemilik bisnis bukan sekali lagi investor. Oke, nah jadi kalau Mutiara Timur bisa melihat bisnis-bisnis sekarang yang bahkan sudah sampai 100 tahun yang langgeng itu pasti punya fokus dan yang akhirnya membuat masing-masing bisnis sukses itu menjadi expert di bidangnya. Ya Hmm. Apple, coba besar sekali kan? Terus ini kita bicara soal bisnis dan brand ya, yang diwakilkan oleh brandnya. Itu eh, nggak bisa macam-macam gitu. Bisnisnya sangat fokus di teknologi ya teknologi, di pangan ya di pangan. Oke, di nutrisi dairy ya di nutrisi dairy dan seterusnya ya. Kalau itu hanya pembedaan sebagai produk varian, itu bukan bisnis yang lain ya. Jadi Hmm. harus juga dibedakan. Dikala bisnis kita sudah kuat, kita punya value yang kuat, kita punya brand yang kuat. Kalau kita mau mengeluarkan apa namanya satu produk varian, nggak masalah. Itu bukan bisnis baru. Walaupun nanti ada di satu titik kita harus apa namanya mereview produk portfolio. Itu juga kemarin saya bahas di IG ya, produk portfolio kita memahami bisa Hmm. melalui pendekatan Pareto, bisa melalui pendekatan Boston Consulting Group. Nanti portfolio mana yang tadi itu menghasilkan revenue, growth, atau ada strategic decision. Tapi itu masih dalam kerangka dengan value yang sama, ya. Hmm. Jadi Mutiara, kalau itu mungkin ada baiknya sekali lagi belajarlah dulu di SBM dan juga di value creations. Ya, Ya. jadi itu akan membantu nanti. Bagaimana pentingnya sebenarnya orang-orang yang kita targetin tuh membelinya adalah value. Nah, value itu nggak bisa kita punya ceplok-ceplok value yang banyak sekali untuk produknya banyak sekali. Nanti bisa dipelajari di value creation. Kita sudah punya produk, kita bangun value, nanti akan menyempurnakan produk kita atau bahkan bisa memandu produk apa saja yang kita akan keluarkan yang sejalan dengan value kita. Ya, nah itu penting sekali. Oke, tapi singkatnya, dudukan Anda sebagai pebisnis, bukan investor di sini. Hmm. Oke, Oke, Pak Bas. Kita lanjut ke pertanyaan dari Success People lagi nih, Pak. Mau tanya Pak Bas, pandangan Bapak untuk kita build UMKM,
Road to 10 miliar minimal. Bagaimana, Pak? Mau pandangan build UMKM road to 10 miliar minimal. Gimana Pak? Wah, ini pertanyaannya keren banget nih. Jadi kalau ini mau dibayar saya berapa nih bisa dapat 10 miliar nih? Pertanyaannya, success people udah ikut SBM atau value creation belum? Kalau belum, investasi segitu aja belum mau, gimana mau dapetin 10 miliar? Ya, jadi success people ya, I'm glad namanya udah success people. Moga-moga orientasinya sukses, amin ya. Tapi gini loh, successful people, lupakan sejenak lah, apa namanya titel UMKM. Karena saya berpendapat bahwa kadang-kadang tuh istilah UMKM itu jadi mengecilkan kita atau mengecilkan teman-teman. Oh, aku kan mikro loh, aku kan bisanya cuma hal-hal yang mikro loh. Padahal semua bisnis itu bermula dari mikro, dari kecil, tapi yang membedakan adalah impiannya itu, purpose-nya itu. Jadi bermulailah dari punya mimpi yang besar, punya visi, punya mission-nya tadi. Nah, itu nanti kalau sudah seperti itu, kita udah jelas pandangan kita ke depan seperti apa, belajarlah SBM, belajarlah value creation. Itu akan membantu Anda melihat, oke, kalau saya akhirnya bermimpi untuk di bisnis food sebagai contoh tadi, food yang seperti apa sih? Atau di bisnis dairy nutrition, atau di bisnis mungkin pakaian muslim, purpose-nya apa gitu. Nanti dari situ kan pasti Anda punya bayangan, wow, kalau saya punya mimpi yang sebesar ini, ternyata ada problem atau masalah yang umpamanya pasarnya senilai 3 triliun gitu. Nah, kalau kita udah lihat itu, wow, jelas problem yang mau kita selesaikan apa, atau kebutuhan yang ingin kita penuhi apa, besarannya itu berapa ya, triliunan pasti, udah pasti kalau di pasar Indonesia mainannya kan. Nah, terus kita bermimpi, kalau saya mimpi sebesar ini, ternyata itu masuk 10%-nya aja, dapetin market share dari kategori itu dari 3 triliun, itu kan udah berapa 10% dari 3 triliun? 3.000 miliar, 10%-nya berarti 300 miliar. Lewat itu 10 miliar. Gitu kan success people? Gitu. Jadi bermulalah dari punya vision, mission, dan purpose yang jelas. Lalu kita sandarkan, cari tahu bahwa problem dan needs itu sebesar apa. Nah, nanti kalau dihitung, saya mau masuk untuk mendapatkan market share 1% aja, udah 30 miliar. Mau 10%, 300 miliar untuk pasar yang 3 triliun. Gitu. Oke, Pak Bas. Kita lanjut ke, ini Pak John Malam, Pak John Alan. Oke, kita lanjut ke Burger Fighter, Pak. Siapa tuh? Burger. Burger Fighter. Oke. Berapa lama sekiranya kita memutuskan untuk stay atau pindah dari tempat sewa kita saat ini? Dan faktor apa yang bisa jadi sinyal kayaknya kita harus pindah nih dari tempat yang sekarang gitu. Jadi konteksnya untuk F&B gitu ya, Pak. Oke, ini tempat sewa. Gimana kita bahas nih di Janji Seger ya, Fitri sama Ruli enjoy. Jadi kebanyakan kan memang bermula kadang-kadang dari faktor yang sederhana ya. Industri rumahan mulainya di rumah. Ya. Saya sempat tanya nih, kapan sampai di situ untuk memenuhi kapasitas pasar yang mau dipenuhi dalam 1 tahun ini? Ya. Nah, ternyata setelah dihitung sekian, saya bilang itu shiftnya berapa lama? 3 jam umpamanya. Oke, dikomplain nggak sama tetangga gitu lah. Terus kalau mereka bilang, oh iya, nggak masalah. Tapi kalau shiftnya menjadi 24 jam,
pasti dikomplain sama tetangga. Ya, sebelum dikomplain dan di demo ya mendingan pindah gitu kan, itu kan kualitatif lah. Nah, tapi intinya kalau kita lihat dari bisnis ya dari sisi financialnya kita kan belajar ya bahwa sebisa mungkin dan sebanyak mungkin modal kerja kita ya termasuk untuk menyewa tempat dan lain sebagainya itu variabel, sevariabel mungkin. Jadi intinya adalah sebisa mungkin kita lakukan itu melakukan sewa yang kalaupun skalanya lebih membesar ya disesuaikan, tapi yang penting tetap nyewa. Ya, masalah itu pindah tempat atau tidak ya dihubungkan dengan kapasitas. Ya, kapasitas. Jadi kalau kita belajar dari beberapa bisnis yang sukses, contohnya kayak di Agrinisia, waktu itu sama. Mas Angga sama Mbak Rizka juga mulai dari usaha rumahan. Tapi setelah tiba-tiba permintaannya melejit, pindahlah ke ruko. Dari ruko kapasitasnya tidak mencukupi, belilah pabrik. Gitu. Jadi kembalikan ke kapasitas. Ya. Terlepas tadi juga ada sisi kualitatif ya, kalau ternyata tidak memenuhi kemungkinan shiftnya sudah meningkat, dimarahin tetangga ya lebih baik pindah sebelum di demo gitu kan. Yes. Oke Pak Bas, kita lanjut ke Muhammad Farisyasin. Apakah ada kelas yang membahas tentang menghitung value bisnis atau value brand? Nah, ini kita ada workshop dengan Pak Budi Isman ya Pak ya. Jadi namanya Triple Value Your Business. Di sana itu teman-teman belajar cara untuk menghitung value-nya bisnis teman-teman dan how to dari value yang ada itu untuk di-triplekan gitu. Nah, itu bisa dicek di Instagramnya Pak Budi. Jadi kita untuk workshop Triple Value itu kita offline ya saat ini Pak. Untuk e-course-nya itu belum ada. Dan biasanya ikut juga difilter dulu oleh Pak Budi dan tim. Jadi sangat eksklusif ya Pak. Ya, itu nanti bisa ditanyakan informasinya ke Bu Amelia ya. Bu Amel di sini juga ada. Mungkin bisa Amel dikasih IG-nya atau apa bagi teman-teman yang akan tertarik di triple value dan juga value creation. Jadi hal-hal ini di triple value nanti akan ada pemahaman di situ apa saja yang menjadi faktor yang akan meningkatkan value dari total business. Ya, jadi ada dua, value dari total business dan value dari penawaran bisnis Anda. Nah, di triple value ini menghitung total value-nya, faktor-faktor apa yang meningkatkan total value. Oke? Yes. Kalau value dari business offering, nah itu bisa di value creation ya Pak ya. Jadi ada e-course-nya juga dan ada workshop-nya juga di bulan ini. Iya. Oke, next dari Irnau. Bagaimana pandangan Pak Bas jika ada customer sudah loyal sekali, bahkan sampai tingkatan ekstrim terhadap produk kita, yang ujungnya jadi bad effect terhadap image produk kita sendiri? Gimana nih Irnal? Wah, Irnal nih. Berat nih Pak. Berat nih pertanyaannya. Bagaimana pandangan Pak Bas jika ada customer sudah loyal sekali bahkan sampai tingkatkan ekstrim, loyalitas tinggi ya maksudnya ya terhadap produk kita, yang ujung jadi bad effect terhadap image produk kita sendiri. Maksudnya dia influencer atau apa ini Irnal? Ya, jadi saya tidak sepenuhnya paham nih pertanyaannya Irnal. Boleh nggak tolong diperjelas nih? Boleh jadi bad effect. Sedikit konteksnya ya Pak ya. Jadi konteksnya kok bisa jadi bad effect tuh kenapa gitu? Kejadian apa yang membuat dia menjadi bad effect gitu? Apakah dia tiba-tiba makan produk kita yang ada kontaminasi atau apa gitu yang membuat dia kok jadi bad effect tuh?
apa kira-kira? Mungkin nanti saya bisa jawab selanjutnya. Irna, oke? Oke, Pak. Kita lanjut ke Aziz Wicaksono. Pak, Ya. gimana nih cara menaikkan harga diam-diam dan cepat? Soalnya beberapa tahun kita itu membangun value creation, nah tapi lupa naikin harga, Pak. Oke, oke. Jadi konsep mengenai harga dulu ya. Konsep mengenai harga ini biar teman-teman juga paham yang lainnya ya. Jadi kalau kita punya value, value itu kan harusnya ada harga pasarannya ya. Harga pasaran itu adalah dia menyematkan tingkat harga terhadap value yang kita tawarkan. Hmm. Jadi kalau value kita memang value di tingkat rendah, ya harganya di tingkat rendah. Value kita lebih tinggi dari yang tingkat rendah itu menjadi lebih tinggi harganya dari yang tingkat rendah. Jadi kurang lebih ada apa namanya, ada hubungan lurus istilahnya. Semakin tinggi value, semakin tinggi harga yang dihargai oleh konsumen, oke? Atau harga yang berapa mereka ingin bayarkan terhadap produk atau jasa kita. Jadi konsep sederhana itu. Oleh karenanya, dari situ sebaik mungkin adalah kita meningkatkan value setinggi-tingginya dan mencharge price yang serendah-rendahnya sehingga ada namanya value for money. Istilahnya bisa dibilang, wow, nih value-nya tinggi tapi harganya rendah. Value for money. Atau umumnya orang bilang murah gitu ya. Tapi bukan murahan, murah. Nah, kalau seandainya tadi, siapa tadi yang nanya, sorry, Mel? Yang nanya itu tadi Aziz. Aziz Wicaksono, Pak. Ya. Aziz Wicaksono. Jadi, Aziz harus tahu dulu apakah value-nya itu sudah lebih tinggi daripada harganya. Sehingga ada ruang di mana Aziz bisa menaikkan harganya itu sejajar dengan value-nya. Gitu. Jangan terbalik. Ya, value-nya di tingkat indeks 100, kita nge-charge-nya 150. Itu kebalikan dari value for money. Itu menjadi terlalu mahal. Nah, jadi Aziz harus cek nih, value-nya ini ditempatkan price range-nya berapa oleh konsumen gitu loh. Kalau seandainya value-nya indeksnya 100, sekarang Aziz jualnya masih di 50, ya berarti sebenarnya ada ruangan di mana Aziz bisa menaikkan di titik antara 50 sampai 100, kurang lebih gitu konsepnya. Tapi jangan harganya lebih dulu naik ketimbang value-nya. Karena itu nanti orang pada panik. Oke. Oke. Kalau untuk naikinnya secara diam-diam bagaimana tuh, Pak? Diam-diam dan cepat. Lalu diam-diam dan cepat. Gimana bisa diam-diam orang mereka beli? Pasti mereka akan sadar lah kalau harganya dinaikkan. Kecuali kalau ini produknya bukan produk yang interaksinya atau engagementnya tinggi. Ya, semakin produk itu durable, ya durable itu adalah barang-barang yang kayak elektronik, mobil, itu kan yang involvementnya walaupun tinggi tapi tingkat kegunaannya kan nggak sering ya. Orang belinya maksudnya setiap kali beli kan nggak cepet gitu. Kalau umpama itu makanan, minuman atau produk personal care ya, itu bisa jadi mereka setiap belinya seminggu sekali, 2 minggu sekali, pasti mereka akan apa namanya tahu kalau ada kenaikan harga biasanya gitu. Ya, tapi intinya mau itu diam-diam atau cepat, itu tadi yang terpenting konsepnya. Hadirkan value-nya setinggi mungkin dan harganya jangan melewati value yang dihargai oleh konsumer. Yes, benar sekali, Pak. Ya. Mungkin kalau saya lihat juga biasanya kalau di consumer goods gitu size-nya itu kadang dengan packaging yang sama, misalkan deterjen tapi bentuknya kelihatannya sama kayak yang dulu, cuma mungkin mililiternya lebih kecil gitu ya, Pak. Iya, iya. Itu kan untuk ini ya, Mel ya. Melisa kan pengalaman ya di P&G kan ya, di Procter and Gamble. Jadi sering terjadi hal-hal yang seperti itu.
Pertama, intinya adalah untuk mempertahankan price point dikala kita ada tekanan untuk menaikkan harga. Biasanya itu salah satu siasat Hmm. yang dilakukan ya Mel, yang biasanya kita tawarkan 100 mili harganya 10.000, mungkin harganya sama 10.000 tapi 80 mili. Hmm. Seperti itu. Itu kan sebenarnya udah ada kenaikan harga sebenarnya. Ya, Yes. ada kenaikan harga. Jadi kita juga harus memperhatikan kalau kita sudah punya portfolio dari SKU kita, ada yang kecil, menengah, dan besar, itu bisa dimainkan dengan gaya yang seperti Melissa sampaikan. Tapi itu kalau kita ada tekanan untuk naikkan harga, Hmm. seperti itu. Yes, Ya, benar. good. Oke, next dari Eka Juliarta. Oke, ini udah jam 8.47, Pak Bas. Boleh Cepet banget, satu Pak. pertanyaan? Oke, dari Eka Juliarta. Pertanyaan terakhir untuk di sesi ini. Apakah jumlah teman kita itu penting dalam membangun bisnis, Pak? Karena introvert seperti saya agak sedikit mempunyai teman. Menurut pengalaman Pak Bas bagaimana? Oke. Wah, Melisa dibilang cantik. Malam Pak dan kakak cantik. Kok saya nggak dibilangin apa-apa ya? Oke. Apa? Komplimen buat Melisa. Good on you, Mel. Oke, apakah jumlah teman kita itu penting dalam membangun bisnis? Karena introvert seperti saya agak sedikit mempunyai teman. Ya, dalam bangun bisnis dan mungkin juga dalam berkolaborasi kita memerlukan network ya. Network yang mungkin luas. Tapi pengalaman saya juga kita dalam memilih network juga sebenarnya kualitas bukan kuantitas. Kalau saya secara prinsip seperti itu. Jadi apa namanya? Jadi jangan berkecil hati nih, Eka Juliarta. Yang penting punya milikilah network, nggak usah banyak-banyak banget, tapi berkualitas gitu. Ya, network itu harus yang mungkin saling membantu gitu, bisa saling berkolaborasi. Jadi jangan dihitung dari jumlahnya, tapi kualitasnya kalau saya boleh saran. Itu tentu Hmm. akan membangun dari sisi kolaborasi. Visi yang sama, umpamanya. Terus juga kita bisa punya teman yang mungkin dalam satu ekosistem bisnis. Contohnya, umpamanya kita dalam bisnis makanan, kita punya teman yang berusaha di bisnis kemasan. Kita punya teman di bisnis apa namanya apa bumbu-bumbu. Nah, itu kan kualitas ya, ketimbang kuantitas. Karena itu hubungannya dengan ekosistem bisnisnya Eka. Ya, jadi Eka ini bisnis apa nih? Kalau boleh tahu nih. Ya, jadi sebelum dijawab ya, jadi kembali lagi, usahakan carilah kualitas over kuantitas. Hmm. Lebih kualitas ketimbang kuantitas atau jumlah. Oke, Pak Bas. Pak Bas, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir dari Lin Hayete. Boleh ya, Pak ya? Ya, boleh-boleh Eh, silakan. Terkait dengan PVMV yang tadi kita bahas, usaha yang sedang kami jalani adalah distribusi sebuah produk yang value-nya sangat worth it bagi saya. Apakah PVMV Principle bisa saya aplikasikan pada tim distribusi kami yang salah satunya menggunakan reseller, Pak? Ya jelas, jelas bisa. Jadi dalam setiap organisasi untuk bisnis apapun harus punya PVMV, suggestion saya. Karena kan kita ini kan berbicara soal internal tadi kan. Kita berbicara soal job market. Kita bicara soal menarik talenta untuk orang-orang yang ingin bekerja di organisasi kita. Nah, itu yang akan menjadi pembeda kenapa kita bisa narik orang itu ke bisnis distribusi kita ketimbang mereka bekerja ke tempat lain termasuk di industri yang sama gitu. Makanya kalau dilihat Lin Hayete ini uh, ada apa namanya apa namanya the most wanted company ya, the most valuable company tempat orang bekerja. Apa ya istilahnya waktu itu kalau di beberapa majalah luar itu selalu ada ranking di mana Hmm. korporasi-korporasi mana yang diminati oleh kalangan pekerja.
Hmm, Saya apa the most apa ya Mel ya? the The eh, apa ya? employee, the Iya, most employee choice atau apa gitu ya Pak ya? ya the most saya lupa istilah apa nama istilah tepatnya. Tapi intinya adalah itu udah setiap tahun itu di ranking gitu. Perusahaan-perusahaan mana yang paling diminati untuk orang bekerja. Dan ini salah satunya adalah karena itu talentanya atau organisasi orang-orang yang masuk di organisasi itu merasa bahwa mereka senang gitu. Senang salah satunya adalah mereka memiliki kesamaan visi misinya dan mereka bisa berekspresi dan berkontribusi yang seperti tadi Melisa sampaikan. Mereka hanya ingin bekerja di teman-teman yang buat mereka senang karena mereka merasa termotivasi, mereka merasa bisa berkontribusi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan kalau organisasi Anda tidak punya PVMV, sementara di industri yang sama ada distributor lain yang memiliki, bisa jadi mereka akan lebih tertarik untuk masuk ke perusahaan distribusi yang lain selain Anda gitu. Jadi Hmm. tetap harus ada. Hmm. Gitu. Oke Pak Bas, ini masih banyak pertanyaan dari teman-teman. Jadi kita udah waktunya udah jam 8.52 nih. Nah, jadi untuk teman-teman jangan khawatir. Kita akan ketemu lagi di Business Q&A hari Rabu jam yang sama bersama Pak Budi Isman dan di Senin depan bersama Pak Baskoro. Jadi teman-teman ikutin terus di Business ID dan juga di hari Sabtu ini kita ada Business Forum masih seputar topik human resource dengan Pak Agus Ya. Samsudin. Nah, Wow, nanti keren. posternya akan kita publikasikan di Instagram feed-nya Business ID dan juga di hari Sabtu ini akan ada SBM mentoring eksklusif untuk peserta e-course SBM 7.0. Teman-teman bisa ikut daftar dan reservasi slotnya secara free khusus untuk peserta e-course. Nah, ya teman-teman yang belum ikutan SBM dan pengen ikut mentoringnya bisa daftar e-course SBM di aplikasi dan website Business ID. Dan di minggu depannya, di minggu keempat, itu kita ada value creation mentoring juga ya Pak ya, untuk teman-teman yang sudah mendaftar e-course value creation. Nah, jadi teman-teman yang ingin mendaftar Ya. SBM value creation bisa langsung ke aplikasi dan website Business ID atau klik link di bio Business ID. Oke, Keren. thank you businessplanners yang sudah Thank join you. di sesi Business Q&A hari ini. Thank you banget Pak Bas. Terima kasih Mel. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Bye.